Mas Gilang sama Asandi. Apa? Hmm. Mas berdua kan kalau bisa dibilang melahirkan banyak banget murid-muridnya drummer-drummer yang sekarang ini sekarang dia punya color Beda-beda. yang beda-beda dan semua kuat gitu. Apa Mas Gilang lah, Mas Gilang ya ini hampir semuanya kita di sini kan berarti emang muridnya Mas Gilang gitu. Dan kita punya color yang beda-beda. Asandi juga gue yakin seperti itu gitu. Itu mindsetnya waktu ngajarin tuh kayak gimana sih Mas buat ngarahin style masing-masing nih? Apa dari awal dari mana ya? Dari awal udah kepikiran, wow si Brian nih mukanya begini, dia pantasnya begini nih mainnya nanti. Si Hendy, wah Hendy nanti dia umur segini kelihatan keren kalau brengosan, jadi dia maininnya biar seru rock aja. Kalau mungkin ini mungkin Echa ini belum pernah dengar nih malam ini. Apa tuh Mas? Reminding your father nih. Wow. Jadi your father tiba-tiba kamu umur berapa sih dibawa ke Farabi? Iya, aku ingat Mas, aku ingat. Aku ingat. Terus habis itu dia your father, terus kita Mas kita ngobrol dulu berdua Mas. Mas father bilang, Mas Gilang tolong ya ajarin anak saya. Tenang aja. Terus aku udah ngelihat gitu, pernah ngelihat. Aku ngobrol sama your father. Ini baru sekarang nih baru saya sampein. Tenang aja Mas. Dia mah pasti jadi saya. Wah. Iya benar. Cause I know, saya bilang ada anak yang belajar sama saya tahu. Yang didiknya tapi bisa jadi. Walaupun saya akan memberikan yang basic saya. Tapi yang paling penting adalah dari mentalnya dia sendiri, what he wants. Yes. To be what you want. Nah, saya udah tahu pada saat itu. Jadi benar Mas, beneran saya bilang, don't worry saya bilang. Jadi pada saat itu saya tahu, aja tenang aja nih anak pasti dilepasin juga ntar jadi saya bilang. Saya memperhatikan. Waktu Hendy juga waktu datang saya tahu, oh dia aja tenang ini pasti jadi. Jadi saya tahu siapa yang jadi. Cuman ada yang memang ada yang tadinya harusnya jadi juga full di drum, ya namanya juga apa? Yang rajin banget tahu siapa Mas ya? Iun. Iun ya. Ya, Iun Haji. Iya. Iun Haji. Pokoknya kalau di Muraya tuh kalau yang nganterin tuh orang tuanya tuh duduk di depan nungguin anaknya dengan salah satunya ibunya Iun tuh ingat banget. Nungguin di depan. Padahal saya mengutarakan ibunya juga berhadapan. Saya selalu berhadapan sama orang tuanya. Cuma saya kadang-kadang kalau dia nggak bakal jadi, saya basa-basinya lain. Kayak saya harus berhadapan sama ibunya Aksan. Ibunya, gila, anak saya bisa jadi drummer. No, dia nggak bakal jadi drummer. Jadi dia bakal jadi musisi. Saya. Bakal jadi bener kan? Bener. Aku feeling kayak gitu dari dulu gitu. Jadi saya ngelihatnya murid-murid tuh, saya nggak ngedrive banyak guru ya, ada guru yang kamu jangan mainnya gitu dong. Ya kok kayak gue kayak gini. Banyak kan yang suka gitu tuh. Ada, right? I don't do that, saya nggak begitu. Saya lepasin, cuma saya koreksi kalau ada yang salah gitu. Karena droplet. Ya saya ekspektasi saya memang setiap musisi mempunyai colornya dia sendiri. Dan mau dia bisa baca, mau nggak bisa baca, kalau seandainya dia mainnya enak, shut up and play, okay? Yes. Itu konsekuensi saya. Walaupun karena buat saya udah tahu dari dulu kalau main drum tuh it's not about teknik, speed atau apa. Oke lah speed memang kalau memang kamu memerlukan. Tapi kamu akan jealous sekali kalau seandainya ada orang yang mainnya cuma
ting gitu aja. Oh shit, you're in trouble gitu. Kok bisa ya? Nah, jadi saya selalu melihatnya dari awal. Ada murid tuh dia akan jadi atau enggak, saya udah tahu. I know. Sampai sekarang nih. Kalau sekarang saya bisa tahu yang umur 3 tahun saya udah bisa tahu. I smell it. Sandi gimana Sandi? Nah, Sandi gimana? Ya kalau gue mau mindset, kayak dia tadi bilang, yang diajarin Lemmy, diajarin gue, diajarin Gilang, ini basicnya sama, single, double, paradiddle. Basicnya itu dulu lah, pengembangannya kan tinggal kembangin sendiri. Setiap orang pasti punya pengaruh musik di rumahnya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Itu yang nggak bisa kita campurin gitu. Misalnya, lo diajarin ini, tapi lo terbiasa mendengarkan musik Sunda dengan orang yang mendengarkan musik Kalimantan yang beda, pasti akan jadinya beda. Gue nggak mau mencetak Sandi Andarusman yang baru. Gue pengennya lu yang baru. Sama, gue yakin Eca juga sama, nggak akan mencetak Eca yang baru gitu. Ya. Lu berkembang dengan apa yang lu suka, berkembang dengan apa yang lu dengerin gitu. Setuju, Tekniknya ya ini gitu loh. Karena setiap orang, bahkan gini, gue belajar mengajar buat gue adalah belajar. Gitu. Bahkan gue bukan cuma membentuk mereka, bahkan kadang-kadang gue sendiri juga terpengaruh sama mereka. Gue pertama kali, gue akhirnya tersadar pada saat gue nanya sama satu murid gue cewek, kamu lagi dengerin apa? Cewek semua ya? Cewek buat gue kalau murid ya, itu lebih cepat nangkap, tapi lebih cepat keluar. Karena banyak yang terpengaruh sama pacarnya lah, dan lain-lain. Nggak gini, gue pertama kali tahu soal Limp Bizkit itu dari murid gue. Kamu dengerin apa? Limp Bizkit aja, band apaan tuh? Band apaan tuh? Gimana murid yang cepat keluar? Yang cewek? Itu Mas gila tuh loh. Enggak. Apa lo Gil? Enggak tuh, pengalaman gue kalau punya murid cewek itu biasanya lebih cepat jadi. Alsa contohnya gitu. Nangkepnya lebih cepat, tapi biasanya cewek itu keluar dari sekolahnya lebih cepat karena kapan sekolah lah, inilah itulah gitu. Kalau cowok lebih banyak. Bukan, itu kepengaruh sama cowoknya. Hati-hati sama Asandi gitu. Ya udah, keluar. Tapi terbukti kan alasan dikasih sama orang lain. Kamu dipegang nggak? Siapa? Tadi kamu diajarin apa aja? Dipegang-pegang nggak tahu? Makanya gue paling anti ada CCTV di dalam. Iya. Kacau. Intinya sih itulah. Pokoknya lo mesti sadar lo jadi apa yang lo mau gitu. Makanya Andian Gorus diajarin juga samba, cuma diajarin. Ya tapi ya memang dia sukanya itu, dia latihnya itu ya jadinya seperti itu. Gitu. Gorus dari awal berarti sambanya udah 2 kaki ya. Deg 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 deg. Enggak ada. Deg 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 deg. Enggak, sambanya pakai aksen jadi Bukan. Enggak, Gorus dibalik. Yang kakinya yang duduk tuh di tangan. Tak. Yang kakinya yang tangan double stroke. Ya itulah. Oke, ini ada satu pertanyaan buat semua nih. Jadi bisa kasih tahu nggak ke penonton semua, teman-teman semua, jadi drummer yang paling menginfluence kalian semua tuh siapa? 3 besar lah masing-masing. Oke. Dan ceritain bukti konkretnya, misalnya ya itu kelihatan dari pas lagu ini gue mungkin sangat terinspirasi sama ini sehingga jadinya kurang lebih kelihatan. Gitu. First of all, aku ngefans sama semua yang ada di sini nih. Buktinya jelas banget. Pokoknya nanti kapan-kapan diceritain lah. Mulai dari Konde aku dengerin Feel Ini dengan Nafasmu. Terus Mas Yoyo bisa punya Feel In di lagu apa tuh ya yang
jeng. Siapa gerangan? Siapa gerangan? Iya. Ya, terus aku lihat Asandi tuh kayak drummer rock tapi beda. Kalau drummer rock lain tuh kan emang rock banget, tapi Asandi tuh aku ngerasa ada sisi fusionnya, kayak feeling-feelingnya tuh pokoknya nggak ngerok banget deh gitu. Jadi waktu itu sih sangat menginspirasi gitu. Mas Gilang ya jelas lah. Aku dari kecil lomba jurinya Mas Gilang terus. Iya. Untung gue orang Mas. Saya menangin terus because you're good, man. Mas Brian aku kenal dari sebelum Shalon Seven dan aku suka energinya, aku suka pemilihan soundnya, ya jelas lah di lagu apa yang terlewatkan tuh drumnya bagus banget tuh Mas Bri tuh. Nggak akan aku putar kali ini. Kalau Andy banyak banget yang bikin aku suka, tapi salah satunya waktu yang di edit. Jadi waktu itu lagu itu jadi pembahasan di kelas sound design di UPH. Lagunya apa judulnya? Yang di Abbey Road single. Tak lagi percaya. Iya, itu feeling pertama itu tututak, gila itu diputar sampai berkali-kali tuh. Kayak kita berusaha mencerna ruangannya tuh soundnya, wah pokoknya inspiring banget lah. Cuman sayangnya waktu pertama kali waktu itu taunya drummer luar negeri. Kalau taunya drummer dalam negeri mungkin lebih jago sekarang ya. Sayangnya taunya drummer luar negeri. Bener kayaknya. Aku harus sebut pertama Dave Eckel, soalnya waktu itu kayaknya dia beruntung ya, dia punya lesson tuh dijual di mana-mana gitu. Sedangkan waktu itu Vinny dan mungkin Steve Gadd juga bikin sih, cuman waktu itu somehow aku dapatnya Dave Eckel. Vinny tuh nggak bikin lesson, mungkin kalau Vinny bikin lesson pengaruhnya akan lebih luas kali ya, mungkin. Dia nggak mau di kamera. Iya, nggak mau diajak ini lagi, nggak mau minta tanda tangan di kulit lagi Vinny kan. Terus kedua emang enak. Akhirnya Jimbo tuh aku pikir aku ngefans sama dia bukan cuma karena permainannya tapi karena dia sama-sama orang Asia gitu. Jadi inspiring banget lah. Waktu itu aku lihat ada Akira Jimbo, ada Mas Gilang, ada Om Sandy Luntungan, itu kayak buat aku tuh wah, orang-orang Asia tuh bisa berprestasi juga ya, bisa jadi besar juga gitu. Jadi aku kagum lah. Ketiga Dennis Chambers, karena aku juga punya CD lessonnya waktu itu dan ya aku pikir dia pembuka jalan untuk gospel drumming sih. Aku pikir dia, he's the man untuk gospel drumming gitu. Sisanya masih banyak banget, tapi intinya ke 6 orang yang di sini nih idola lah, gitu. Asandi apalagi, Asandi menggemesin. gemes. Tadi Oke, lagu ya Mas Bri ya, lagu apa yang pengaruh ya? Iya. Kalau Dave Eckel sih standarnya, aku pikir untuk semua orang yang denger dia di era itu Island Magic ya, karena lagu pembuka untuk kita belajar Odd Matters gitu kan, jadi pertama kali aku denger, wah orang ini bisa main 7 tapi rasanya enak gitu ya. Waktu itu aku belum theater, aku belum tahu Mahafiz the Orchestra gitu, aku belum tahu siapa. Banyak yang suka bikin ganjil Rush, aku belum tahu gitu, tapi aku taunya ya Dave Eckel gitu. Kalau Dennis Chambers, aku suka banget waktu dia main di album Blue Matter-nya John Scofield, which is lagu-lagu itu dimainin juga di lessonnya dia. Beberapa tahun kemudian aku baru beli CD-nya Blue Matter, ternyata lagu-lagu itu ada di lessonnya dia. Jadi itu membuka wawasanku buat funky drumming, terus buat lain-lain. Kalau Akira Jimbo, aduh, lagu Cassiopeia hampir semuanya aku suka. Cuman kalau harus pilih satu, mungkin Take Me. Kayaknya Mas Gilang masih inget deh, Take Me. Itu lagu yang nunjukin presisi banget permainannya, terus soundnya juga, dan ya no wonder sih, Akira Jimbo kan juga big fan of Steve Gadd ya, jadi sound Cassiopeia pada saat itu aku yakin influence-nya juga salah satunya Steve Gadd sama Harvey Mason. Ya itu sih. Ya. Kalau Mas Brian yang terlewatkan sound drumnya bagus banget. Itu sama deh, Stephen Santoso juga tuh kayak Mas Yoyo. Resepnya. Konde, diam aja deh. Sound template kita udah di Stephen Santoso semua. Tanya kan. Mas Yoyo dulu deh, Mas Yoyo. Apaan? Apa tadi pertanyaannya? 3 drummer. Influence yang paling besar dan buktinya apa? Oke. Ya tadi yang pertama John Bonham, pasti. Kalau pengaruh di lagu itu ada dipakai di ini nih, di menurut Club ya, di tengahnya itu ada yang beat-beat kayak Kashmir gitu ya. Iya. Terus
Jeff Porcaro ya. Jeff Porcaro itu kan suka kalau dia feel kan simple gitu kan. Iya, iya. Simple, bareng snare sama apa namanya tom sama floor. Kadang-kadang end-nya simbalnya habisnya di floor tiba-tiba gitu. Jadi ya itu apa namanya banyak banget feel di padi yang aku pakai terinfluence dari Jeff Porcaro gitu. Terus apa lagi ya? Apa? Satu lagi ya. Satu lagi Bim Bim itu dia main itu apa ya begitu kan maksudnya tapi selalu pas dengan kebutuhan lagunya gitu kayak tatak dung kayak gitu-gitulah. Ya. Lagu apa Mas? Lagu. Tapi kok Mas Yoyo belum pasti banyak lah. Mas Yoyo, kok kamu belum pakai ini tapi? Suaraku elek. Bagusnya cuma di kasur doang. Ada. Lagu apa Mas? 3 lagu. Lagu. Ya yang banyak banget yang nanya nyari feel-nya Mahadewi dari mana sih yang itu ya dari Bonham juga ya. Bonham kan biasanya kalau dia memulai feel lagu biasanya kan flame gitu ya. Ya, jadi ke bawah aja sih. Mas Yoyo, aku tuh pernah dapat cerita katanya dulu di Surabaya satu-satunya bisa main lagu Rosena tuh cuma Mas Yoyo katanya. Oh, kata siapa? Cuma Mas Yoyo yang bisa katanya. Enggak lah. Nyoman tuh yang jago shuffle tuh kan di Surabaya. Hece dipotongin rambut, Cak. Iya nih. Asik. Kita mencoba motong rambut sendiri nih. Sini. Asik banget ya. Jessica menerima jasa pemotongan rambut. Asandi mau potong rambut nggak? Sudah habis. Itu ada curhatan tuh dari Mas Yoyo. Asik banget ya. Asik, Mas. Nikmatin aja, Ca. Masih berdua, Ca. Sayang, sini sayang. Sayang sama siapa, Yo? Sama Jin. Ini rambutnya masih oke, masih hilang doang kayaknya nih. Mas Yoyo pura-pura ada yang nyuapin, Mas. Ah, iya sayang, makasih sayang, gini. Sayang, suapin Papa dong. Asandi dulu muridnya gue curiga suap-suapan nih kalau di dalam nih. Iya. Kamu kurang makanya suruh berhenti. Sebenarnya kalau ngomongin idola drummer yang menginfluence gue itu banyak banget. Pasti Echa juga banyak banget tadi. Cuman kalau diambil 3, gue Dennis Chambers sangat suka. Dennis Chambers gue sangat suka. Will Calhoun juga suka kan, Kang? Itu cuma di Solo doang. Enggak, tapi William Calhoun abis gue main sama dia, gue suka banget. Dia eksplorasinya permainannya beda gitu menurut gue. Nggak, baik lagi tadi kenapa berarti habis lihat itunya Will Calhoun ya? Bukan lihat, dapat cerita doang. Koyok jarang. Ya, Dennis Chambers itu menurut gue sangat manusiawi gitu. Dia orang yang kadang-kadang kalau ngedengerin mainnya tuh yang sering ada salah-salahnya gitu, dan banyak teknik dia yang gua ambil gitu, kayak teknik roughnya dia yang bag itu berapa sering gue pakai gitu. Dan gua waktu dia main di sini di James ya, dia pernah main di James, dia ngobrol, lo main kayak gitu gimana sih gitu. Dia enggak, kalau gue main single stroke ya gue akan main secepat mungkin gitu. Oh, cuma itu. Jadi mindset dia cuma itu doang gitu, dan menurut gue keren gitu. Dia groove-nya juga anjing gitu. Dan satu lagi
Greg Bissonette. Buat gue Greg Bissonette itu adalah seorang drummer yang sangat komplit, tekniknya komplit, orangnya sangat humble, attitude-nya menurut gue luar biasa. Beberapa kota kita tur bareng, dia orang yang mau menjawab pertanyaan dari siapapun yang bertanya, walaupun dia tuh udah capek sekalipun. Bahkan di Jakarta, di kota terakhir, dia itu didatengin sama fansnya yang datang ke klinik, and then kemudian dia udah muka capek banget ke lobby hotel. Gua ada di situ karena dengan Pak Paulus saat itu, dan dia udah mau masuk ke kamar, mau istirahat, fansnya datang dan dia jawab pertanyaan itu, dan lumayan sekitar 15-20 menit dia jawab pertanyaan. Dan menurut gue itu luar biasa penghargaan. Dia sangat-sangat respect dengan siapapun. Dan itu gue ngefans sama dia dari segala macam dari tekniknya dia. Dan setiap kali gue mau tur klinik, lesson yang sering gue dengerin adalah dia. Lesson saya si Greg Bissonette. Dan mungkin teman-teman juga tahu lah, dia komplit banget. Dia bermain sama Steve Vai di lagu Shy Boy. Kalau Steve Vai, yes, gitu. Dia menurut gue sih keren lah gitu. Dan satu lagi yang gue suka banget adalah almarhum Pat Torpey dari Mr. Big. Iya benar. Ganteng ya. Pat Torpey, iya, dia bermainnya menurut gue seperti tidak susah tapi susah. Ya. Relax. Yes. Gue dari awal mendengarkan dia di CD, kemudian nonton berkali-kali dia di Indonesia, di bengkel teater dia main di. Gue berapa kali gitu, ini orang gitu dengan kan settingnya dia juga menurut gue juga era itu cukup aneh menurut gue dengan tom-tom drum rock dengan tom-tomnya yang rata gitu. Iya. Tom-tomnya rata. Dia kan era Yoyo mungkin pada saat mendengarin Iron Maiden tahu Iron Maiden, Metallica semuanya miring. Semuanya miring kan gitu. Dan sementara kalau Pat Torpey rata dan dia bisa bermain sangat rapet, snare ke tom-tom ke floor tom dengan kayak gitu menurut gue itu luar biasa dan keren menurut gue. Dan permainan double pedalnya juga. Sebentar disuapin lu ya. Beneran loh. Kabur bunyi gue. Kok satpam lu nyampe dalam rumah sih ya? Anjing. Dia mah Pat Torpey main pedal pakai itu. Pakai apa? Bedak. Oh. Enggak beneran. Dia dibedakin dulu kan dia ada videonya kan dulu. Lessonnya ada. Jadi supaya apa? Supaya keset? Bukan, biar nge-slide-nya dia lebih lancar kata dia. Oh, jadi suruh pakai pedalnya Eca. Pedalnya Eca nggak perlu pakai bedak. Udah terondol. Si Pat Torpey juga duduknya rendah banget ya aku lihat. Yes, dia rendah, tom-tomnya tinggi dan rata menurut gue tuh luar biasa. Iya, gini ya. Aneh ya gitu. Solo drumnya paling ciri khas ya, solo drumnya. Yesterday. Ya, Yesterday solo dia drum. nyanyi lagu Yesterday gitu. Dan sayang aja dia berpulangnya cepat banget ya gitu. Padahal. Terus lagu yang gue suka banget ya banyak juga dari Mr. Big ya Daddy Brother, Mind Flame-nya dan lagu-lagu yang menurut gue semangatnya ini gitu bagus. Jadi Daddy Brother Sister. Iya, Daddy Brother. Daddy Brother and Your Doctor. Daddy Brother terus kalau pasti Yoyo sama lah, jamnya Van Halen. Ya, Om Alex yang lo baru denger intronya ya udah gitu. Lagu-lagu kayak gitulah gue suka. Bento ya, Ya Bento harusnya kaya banget itu. Semua band nyanyiin. Iya bener. Ya. Oh iya. Harusnya Iwan Fals, bukan Iwan Fals kan itu kan? Iya, pencipta lagunya baru meninggal kemarin. Iya, Mas Daniel sama itu ada suami suami. Iya, siapa yang Hen yang tinggal di Australia siapa Hen? Sawung Jabo. Sawung Jabo. Tontowi Sawung Jabo sama Mas Daniel yang bikin, bukan Iwan Fals itu, ke Bento tuh. Ayo ke Mas Gilang dulu. Saya Ya, Gil.
Tadi kan Sandi dia mention si Dennis Iya. Chamber ya. Ah, Mention Dennis Chamber. Saya lagi klinik sama dia. Kita lagi ngobrol di kamar sama dia. Terus saya bilang, Dennis, menurut lu si Steve Gadd gimana? Terus dia bilang, tau gak? Udahlah, leave him alone katanya. Jadi semuanya kalau saya tanya gitu, semuanya takutnya saya takut cuman gua doang yang terbius sama dia gitu. Jadi ternyata pas saya tanya si Dennis sih, I think we should live alone. Dia di planet sendiri katanya. Iya, iya. Ya emang gitu. Oh, benar kalau gitu. Semua coba lu tanya aja semuanya katanya. You ask to everybody katanya. Gil. Ya. Itu kan Dennis Chamber soal Steve Gadd. Lo tau nggak Dennis Chamber tentang lo apa? Tentu nggak? Jadi ini sorry gue cut. Pada saat sama Dennis Chamber dia nada tangan foto-foto, dia komennya adalah kenapa di Indonesia drummer semuanya namanya Gilang? Gilang Semarang, Gilang Wayang, Gilang Ramadan, cuma Gilang. Iya. Gilang Anda Rusman juga lu kan waktu ditanda tangan. Jadi kalau saya sih sukanya dia terus dengerin Jack the Jonet, Wow. terus Hero-nya Mang Indi tuh. Iya. John Christensen tahu nggak? Pernah dengar. Siapa tuh Mas? Tuh kan, Siapa Mas? John Christensen. Enggak. Pemain film. Itu hampir kalau lu di sana mungkin ya very, very famous drummer. John Christensen. Baru meninggal ya Mas ya tahun ini ya Februari ya Mas. Kalau nggak salah ya. Ini aku lagi googling Mas makanya tahu. Eca curang. One of the greatest player in the world juga. Oh dia main sama Sonny Rollins ya Mas? Banyak banget. Iya ya. So, nah kalau mau main yang simple, nah dengerin dia John Christensen. Oke. Terus ada lagi yang saya nggak ngerti waktu itu. Itu namanya Paul Motion. Ya, Oh, I know. ya Paul Motion. All motion. Paul Motion. Kayaknya benar-benar ini semua orang juga bisa main drum kayak dia gitu. Iya. Kalau ngelihat ya. Terus ada yang aku lagi dengar saya lagi di North Sea gitu. Terus gue tanyain kok dia asiknya apa ya? Tapi asik banget gitu. Jangan dilihat, dengerin aja. Gitu. Dia pasti dengerin. Wow. Berimajinasinya luar biasa. Kayak ngelukis. Tapi kalau ngelihat kalau diliatin pasti ini semua orang gitu bisa main kayak gitu sih gitu. Yes. Ternyata memang ya benar kayak ngelukis. Jadi ada ya pastilah Steve Gadd udah pada tahu mungkin Steve Gadd, Yes. Jack Jonet, John Christensen adalah ya terakhir. Oh ada cerita soal Vini nih, ada cerita. Dulu kan waktu sahabat saya si Indra mau rekaman, terus aku ngasih tahu sama dia, gue rekaman sama siapa ya? Kata MCA-nya kan suruh milih, mau siapa? You want Steve Gadd atau? No, ada anak baru nih, gue bilang. Anak baru masih edan mainnya. Siapa? Itu si Kalayuta gitu. Terus, siapa? Ya, si Vini Kalayuta. Lihat deh. Nah, ya udah kita minta aja ya Vini. Terus udah gitu. Ini lagi latihan nih. Terus di studio aku ingat banget ditaruh ada drumnya butut banget, ditaruh Gretsch drum butut banget sama krunya. Udah gitu. Gue nungguin aja kan. Anjir orang. Terus dia telatnya 4 jam.
telatnya 4 jam. Terus udah gitu, tapi di dalamnya ada gitaris Michael Endo, ada Jimmy Haslip gitu. Ya. Nah, terus udah gitu, mereka bilang, oh tuh lu tenang aja lah, si Vini sih biarin aja lah. Karena dia sih baca apa aja lu tuh tunggingin gini juga gak masalah katanya. Terus dia masuk, begitu masuk, oh hi, I'm sorry, gue sorry ya, gue telat gitu. Ya oke. Oh, terus ngobrol-ngobrol. Ngambil partiturnya tapi dia nggak ngeliat gitu sambil ngobrol. Jadi kayak ngobrol tapi partitur dia pegang terus dia taruh di stand baca. Ya mungkin gue sangat admire banget waktu itu, gue umur berapa. Terus dia taruh di stand baca, terus dia ngeliat, terus dia langsung ngitung aja 1, 2, langsung brubet sampai habis. Udah gitu si Jimmy Haslipnya waktu itu masih bacanya dia lemah banget, apalagi Lendo nggak. Jadi yang cuman jalan waktu itu cuman drum sama keyboard. Bass sama gitar mati. Terus gua dari situ, oh shit, si Vini ini gila. Wow. Nah, udah gitu ke studio rekaman, pas session telat lagi 4 jam lagi. Terus udah gitu cuma kita tahu, tenang aja lah, leave him, it's okay katanya, nggak usah ada yang marah, oke? Bener, begitu dia masuk, everybody happy gitu. Nah itu si Vini tuh pada saat itu aku tuh langsung admire juga sama dia gitu. Vini, you're fucking great, aku bilang. Apa sih lu bisa top lagi bisa sih? Gue terpengaruh ya gue sama Steve Gadd gitu. jadi dari semua yang gue tanya gitu, pasti titiknya ke si Mbah si itu tuh. Ya tapi kalau menurut saya sih dia juga terpengaruh sama Tony Williams. Ya, yeah, of course. Yes. Sama Tony Williams segala macam. Nah, habis dari situ saya udah nggak terpengaruh sama siapa-siapa lagi. Udah, everybody is good. Semua drummer good semua. Oke, 3 drummer dalam negeri, drummer Indonesia. Gue selalu misalkan kalau ditanya ini kayak kita terakhir ngobrol. Nggak harus dalam negeri ya, Dek? Pertama kali gue sangat, iya. Gue ngefans banget awalnya, dan akhirnya gue pengen jadi drummer tuh gara-gara dengerin Richard Puter, drummer pas rekannya Kang Sandi di pas band gitu. Kalau misalkan dengerin beberapa albumnya Samson, gue banyak banget yang sebenarnya tuh kayak make feel yang sudah dipakai sama Kang Richard sebenarnya sih, tapi dikembangin dipindahin ke Tom atau kemana gitu. Banyak banget. Terus yang kedua adalah gue sangat terinfluence banget sama Mas Aksan, salah satunya juga yang akhirnya kesampaian juga gue jadi belajar sama beliau di Farabi waktu itu, barang Brian juga dulu ya, kita dulu ya. Terus siapa lagi ketiga, nah itu sih karena banyak banget ya drummer Indonesia, tapi gue mostly banyak kan gue terinfluence sama drummer rock ya, terakhir mungkin Fajar Syakir Tama gitu yang terinfluence juga sama S1. S1 ya suka sama konsepnya sih, simple banget. Dia tuh kayak emang drummer recording yang asik banget ya, kayak dia bisa apa ya, kayak mencari sound yang sesuai sama lagunya gitu. Dan menurut gue tuh antik sih drummer kayak gitu sih, kayak lagunya mengarahkan kemana dia bisa kayak dapet aja soundnya gitu, kayak bisa didengerin, kayak dia ngisi di Seal, dia ngisi di Adele gitu. Sama Stone Copeland suka. Dan suka banget sama studionya ya.
Suka banget sama studionya Windmill S1. Studio ya. Asik. Itu studionya dia kan? Asik tuh. Windmill. Iya, Iya, studionya Windmill S1 kan? Studio ya. Iya. Ya, itu jadi referensi juga sebenarnya buat Di kita-kita dalam yang Windmill. ya yang seneng bikin konten, studionya mesti terang, mesti enak dilihat gitu. Estetikanya mesti bagus gitu. Karena kan kadang-kadang yes, menarik. Ya udah handy. Ya kalau gua sih seneng drummer yang bukan hanya menjadi seorang drummer. Jadi ya contohnya yang pertama gua senang banget sama Phil Collins. Karena drummer terus tiba-tiba jadi penyanyi, bagus pula, terus nyiptain lagunya bagus dan karyanya banyak. Itu gue sangat kagum banget karena ya itulah sejatinya seorang musisi, seorang drummer tuh bukan hanya main drum gitu, jadi dia benar-benar ya berbuat sesuatu buat karya gitu loh. Yang kedua Dave Grohl, sama dari seorang drummer tiba-tiba jadi bikin band, jadi vokalis, jadi pemain gitar, bagus pula, terus nyiptain lagu, terus apapun sekarang banyak banget dia bikin sesuatu yang menarik gitu. Jadi gue bilang itu motivasi juga buat gue gitu, bahwa ya drummer sekali lagi bukan hanya sebagai drummer sekarang gitu. Terus kalau ya dari dulu gue senang banget drummer yang color banget ya. Gue sampai sekarang cinta mati sama Stewart Copeland sih. Karena sama. Apa ya, gue pas pertama kali dengan The Police, ini main drumnya kayak gimana sih ini gitu. Apa yang ada di pikirannya dia gitu. Apalagi main hi-hat-nya gitu. Terus ternyata basicnya dia dari Afrika semua. Terus dia bawa ke alanya dia, ala punk rock-nya gitu. Terus udah jadi unik aja gitu. Sampai sekarang gue belum menemukan lagi sih pemain drum kayak gitu. Bukan masalah jago atau apanya ya, tapi bener-bener tuh orang main dan mainnya urakan banget. Dan gue pernah lihat dia main, dia kan traditional grip tuh. Ya. Dia main sekitar lagu keberapa dilakban tangannya semua. Jadi kalau main tuh sampai berdarah-darah yang di mana tuh tangannya dilakban, terus tapi ya itu urakan banget dan tetap asik gitu. Dan balik lagi dia jadi bikin musik film, terus jadi bikin film dokumenter dia yang jadi sutradara. Jadi benar-benar berkaryanya benar-benar multi talenta lah ya. Full juga gitu. Itu sih tiga teratas. Lagu Kalau lagu gue sampai sekarang kayak lagu wajib gue ya kalau mau start main drum gitu. Kalau rocknya gue senangnya era-era grunge sih. Gue pertama yang gue mainin Spoonman-nya Soundgarden. Nah itu gue seneng banget. Terus 7 Days Sting. Yes, itu gue bilang Vini benar-benar ajaib ngisinya. Dan satu lagi apa ya? Gue seneng lagunya lagunya John Mayer dimainin Steve Jordan. Mainnya lurus banget. Dia sampai 16 bar gue nggak ada fill in gitu. Ya benar-benar itu buat ngelatih gue ini aja buat nahan, buat ini benar-benar. Itu lagunya John Mayer ada dimainin Steve Jordan. Gitu. Udah. Brian deh. Oke. Buat gua ya ini mungkin karena pengaruh lingkungan juga ya, maksudnya background musik itu kan kalau gue dari keluarga. Buat gue drum guts itu ya
the one and only ya cuma Neil Peart gitu. Ya. Neil Peart itu ya menurut gue udah deh, maksudnya udah kalau drummer ya udah ngomongin dia nggak ada habisnya gitu dari drummer sampai nulis lirik. Cuman kalau misalnya bicara dengan influence yang paling besar dalam kehidupan bermusik gua nggak bisa bilang nama selain nomor satu ya Tico Torres dari Bon Jovi. Itu pertama kali gue jatuh cinta sama drum itu era glam rock itu ya karena beliau gitu. Ya. Dan apa ya yang diajarkan sama dia tuh kalau gue apa ya Ngenakin lagu. drummer itu ya rhythm section dan harus bisa ngeblend sama lagunya itu gitu. How to make great songs gitu. Anthemic song gitu. Bikin lick-lick yang ikonik juga menurut gue deh. Ya, Tico Torres. Terus nomor 2, tadi setuju sama Asandi, Petorpi. Petorpi itu, apa ya, maksudnya, buat gua itu next step dari Tico Torres gitu. Kita bisa mengedepankan drum tanpa harus istilahnya nyolong fokus gitu. Dan kalau third step-nya, tingkat ketiganya setelah Petorpi kalau buat gua yang paling berpengaruh tuh Larry Mullen Jr. U2. Jadi mungkin bisa dibilang gua ngerasa lengkap sebagai musisi itu setelah dengerin U2 karena gua ngerasa diasah soul-nya di situ. Dan menurut gue dia salah satu drummer yang Hendy juga waktu itu bilang drummer yang sukses memikirkan part drum yang bisa dia mainin sampai kapanpun gitu, sampai umurnya dia udah ibaratnya ya sekarang gini, kalau kayak drummer metal gitu mungkin di umur 60 atau 70 dia akan udah mulai kesusahan gitu. Even Neil Peart yang kita tahu mudanya seperti itu, akhirnya dia di umur 60 sekian itu dia udah mengakui kalau dia kesulitan mainin lagunya Rush. Last Ulrich Metallica lah. Last Ulrich itu kelihatan banget gitu maksud gua. Nah, Larry Mullen tuh mengajarkan gua how to make a song that you can play anytime. Maksudnya until you die gitu. Maksudnya di umur kapanpun lu masih bisa enjoy gitu, kayak si Rolling Stone lah gitu, dia masih bisa main. Cuman mungkin kan U2 punya banyak anthemic yang secara musik drumnya nonjol gitu, kayak ya termasuk yang jadi favorit gue lagu ya Sunday Bloody Sunday gitu. Maksudnya di situ bener-bener drum di depan, udah benar-benar itu udah begitu itu main satu stadion akan udah wah gitu. Gak bisa diganti itu ya? Gak bisa diganti. Terus lagu kedua kalau menurut gue yang sangar tuh ya Take Cover. Mr. Big gitu ya, itu udah begitu masuk intro, itu udah bener-bener ya, menurut gua keren gitu, drummer ada di depan dan lagunya pun juga nggak jadi ketutup gitu. Terus kalau dari Bon Jovi ya udahlah, Living on a Prayer. Terus ya kalau yang drumnya dominan mungkin apa namanya intro drumnya. Ya Blood on Blood ya, maksudnya intro drum Always itu menurut gue udah jadi legendary trademark sih. Begitu di play itu itu udah nggak ada yang nggak tahu deh. Ya maksudnya kayak gitu. Itu kayak fill in lagu Hamba yang You Cam tuh. Hanya udah. Ya kalau gue itu maksudnya itu berkaitan dengan apa background dan style yang pada akhirnya ya tadi Mas Yoyo juga bilang keterbatasan. Gue nggak terlalu banyak bisa dengerin musik jazz yang musik yang bukan background gue, kayak seperti musik jazz gitu, itu di keluarga gue nggak pernah ada. Mas Gilang tahu deh, omku tuh udah nggak ada deh tuh library-nya mereka CD jazz itu nggak ada. Yes. Jadi aku nggak punya basic itu gitu. Jadi ya kadang ya keterbatasan itu yang akhirnya bikin ya udah ya aku ya seperti ini gini.
gitu. Iya. Gue ingat banget kalau kaset-kaset jazz gue dipinjemin Mas Gilang dulu. Iya, Bekel Breaker. Head, dengerin ini. Head, dengerin. Gue orang daerah, kagak tau apa-apa jazz apa. Head, dengerin ini. Sampai siapa? Kayaknya udah dibalikin belum kasetnya, Mas? Tapi hand lo termasuk yang besar di era Cik Korea nggak sih? Cik Korea yang Electric Band. Iya. Pastilah kalau Cik Korea Electric Band pastilah semuanya kayak Cassiopeia lah ya. Ya orang umum tuh udah ini aja. Kayak lagu Algero-nya Spain kan semua orang umum pasti tahu gitu. Lagu itu. Kalau yang kita nonton langsung, gua nonton sama anak Farabi itu Uzeb, gue nonton juga itu. Uzeb. Yang Anto Hood mau dagang sayur setelah pulang nonton. Kenapa? Gue nggak mau main lah. Karena itu menurut gue, ini emang band Kanada, emang menurut gue gila ya, rock. Gila ya. Iya. Iya, band art rocknya ya Ras, band jazznya ya Uzeb gitu. Dan mereka manggungnya di konsep banget gitu, band jazz. Tapi manggungnya di konsep kan drummernya sampai jalan-jalan ke penonton cuma pakai snare doang. Iya. Menurut gue tuh asik ini untuk era saat itu lo konsep kayak begini udah diawang-awang banget gitu. Buat kita kan di Indonesia saat itu lo naik panggung main lagu hits lo jadinya udah selesai gitu tanpa konsep apa-apa kan. Dia emang itu keren banget. Konseptor banget gitu bisa nonton. Ya. Oke, pertanyaan terakhir deh nih. Ada tips dan saran nggak buat yang nonton, gimana sih cara mereka bisa menemukan stylenya, terus juga penyemangat lah buat mereka supaya tetap explore. Ya, gua dulu kali ya. Oke. Ya. Semua orang tuh punya kelebihan, punya kekurangan, dan itu semua harus disyukurin. Tapi as long as lo masih mau belajar, as long as lo masih ada gairah buat cari menikmati semua hal, lo pasti akan ngedapetin banyak hal-hal baru gitu. Kita mesti sadarin gitu bahwa kita hidup di era apa. Gue besar di era 90-an, ya lo akan banyak terpengaruh dari semua hal, dari ya musiknya, ya kulinernya, fashionnya, gaya hidup, lifestyle-nya semua dari situ. Dan lo nggak bisa bohong bahwa lo nggak akan terlalu in dengan era 2010, 2020 gitu loh. Dan lo harus terima itu. Tapi as long as lo kayak Hendy Brian tadi juga, lo masih mau dengerin sesuatu yang baru, ya memang lo akan aneh dulu, anjing ini musik apaan. Tapi as long as lo masih mau dengerin, buat gue itu adalah hal yang luar biasa ya. Sadarin kekurangan, terus syukurin kelebihan lo, and then banyak bergaul dan attitude diperbaiki. Buat gue, lo akan selamat. Yo. Mas Yoyo. Aku ya. Buat tips buat anak sekarang. Gak usah dipikir, mainin aja, rasain aja, jauhin narkoba, dekatin janda. Ada no janda satu no. Yang nyanyi Tegar. Oke, terus. Loh. Asu. En. Ayo En. Gua ya. Sebenarnya simple sih untuk mendapatkan karakter, untuk mendapatkan style lo atau gak macam. Ya lo dengan berkarya, ya berbuat sesuatu, bikin karya, karena di dalam karya lo pasti akan ada jati diri lo gitu. Mau itu lo jadi pemain drum di suatu band, atau bikin solo album sendiri, atau lo ngisi di karya orang lain, penting lo berkarya lewat drum gitu. Jadi gua kan sekarang tuh fenomenanya adalah orang banyak nge-cover lagu orang, ya kan, banyak gitu. Terus bagus aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita emang membuat sesuatu
baru yang dari kita sendiri gitu. Jadi emang ya bikin karya, gue berasa banget nih selama ini kita di rumah. Gue tiap hari di studio, ya udah bikin aja apapun gue bikin. Ada di kepala ada apa bikin. Kemarin di Gro mau yuk bikin. Terus Gigi bikin sendiri bikin. Jadi bener-bener akhirnya gue ngerasain sendiri bahwa oke, ternyata musik gua kemampuan gue sampai segini, terus gue bisa mengeluarkan jati diri gue di sini. Itu sih akhirnya ya nikmat banget proses itunya tuh, jadi berasa banget bahwa wah ternyata emang kalau lo pengen didengar karakter dan permainan lo, emang lo harus bikin berbuat sesuatu. Ya itu sih. Kalau gue punya tips yang bisa gue share adalah jangan pernah malu sama kejujuran lo. Maksudnya dengerin musik yang emang benar-benar lo suka. Jangan pernah bilang keren kalau emang itu lo bukan dari hati lo gitu. Jangan karena tren lo bilang akhirnya lo ngikutin orang-orang dengerin apa-apa segala macam. Just follow your heart gitu. Maksudnya emang kalau emang ya menurut orang-orang itu lo aneh suka musik tertentu ya nggak apa-apa. Itu terus terang itu akan jadi ciri lo pada akhirnya gitu. Dan setelah lo udah bisa melakukan itu, ya udah do everything, just do it. Kalau kata Mas Gilang, jangan pernah berpikir endingnya akan seperti apa gitu. Just do it gitu. Dan dengan yang tadi udah kita lakukan, kita udah jujur sama diri sendiri, itu akan terfilter suatu hasil yang nanti pada akhirnya ya itu akan mencerminkan diri lu sendiri. Sekian, Mas Gilang. Saya nomor 1 kreatif, nomor 2 kreatif, nomor 3 kreatif. Dengarkan semua musik, yang mau yang suka sampai yang nggak suka, dengarkan. Habis itu sampai jangan mendengarkan apapun.